selamat bertemu dengan kami dalam acara Talk Show Rohani. Topik yang akan kita bahas pada sore hari ini mengenai makanan halal dan makanan haram. Tentunya kita akan membahas dalam firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang telah hadir pada sore hari ini. Pertama saya akan ke Bapak Roni Sinaga. Beliau adalah aktivis dari Jemaat Purwokerto. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Vivi. Yang kedua saya akan memperkenalkan Pendeta Marbun dari Jemaat Kartasura. Selamat sore Bapak Pendeta. Selamat sore Vivi, selamat sore semua pemirsa. Dan yang ketiga adalah Bapak Pendeta Didi Panjaitan. Beliau adalah Gembala Jemaat dari Jemaat Kudus. Selamat sore Vivi, selamat sore juga pemirsa di rumah. Dan yang terakhir adalah Bapak Pendeta Ahimas Pender. Beliau adalah Jemaat dari Magelang. Selamat sore Bapak Selamat Pendeta. sore Mbak Vivi, selamat sore juga pemirsa di rumah. Shalom. Kita langsung pada pertanyaan pertama dengan Bapak Pendeta Marbun. Bagaimana pendapat Bapak tentang makanan halal dan makanan yang haram sesuai dengan firman Tuhan dalam Alkitab? Terima kasih buat Mbak Vivi. Satu hal yang perlu kita perhatikan mengenai makanan ini sebelum saya menjawabnya. Sejak semula tidak ada perkataan yang mengatakan halal dan haram. Karena Allah itu memberikan kepada manusia yang pertama itu makanannya bukan makanan hewani, tetapi makanan yang terdapat di taman itu yaitu buah-buahan yang tumbuh di taman tersebut. Tetapi itu muncul setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian manusia itu semakin bertambah jahat. Lalu selanjutnya manusia itu lebih jahat lagi. Akhirnya Allah merencanakan bahwa dunia ini harus dibinasakan. Kemudian kepada Nuh, orang yang setia itu, Allah berikan perintah baru kepada mereka dan diperkenalkan pada waktu itu konsep makanan halal dan haram. Dan selanjutnya diulang kepada bangsa Israel dalam buku Imamat 11 disampaikan dengan jelas apa makanan yang halal dan apa makanan yang haram. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Pendeta yang cukup memuaskan dan cukup jelas. Saya akan berlanjut ke Bapak Pendeta Panjaitan. Bagaimana pendapat Bapak mengapa dewasa ini ada yang berpandangan bahwa makanan-makanan yang diharamkan itu boleh dimakan? Baik, terima kasih Mbak Vivi atas pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kita tahu bahwa Tuhan mempunyai peraturan dan juga hukumnya. Namun seringkali manusia merasa bahwa punya alasan untuk melakukan apapun sesuai dengan hati nurani mereka. Nah, banyak orang Kristen mengutip kalimat itu oleh karena mereka baca sepotong-sepotong akan firman Tuhan. Salah satu contoh saya kasih tahu di dalam 1 Timotius 4 ayat yang keempat. Kalau kita baca satu ayat ini tanpa melihat dari atasnya, maka ini seolah-olah bahwa Tuhan mengizinkan dan mengatakan bahwa yang haram itu boleh jadi halal. Dikatakan di sana, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Oke, sampai di sini ayat ini seolah-olah demikian. Tetapi kalau kita baca dari atas dari awal, di sana dikatakan oleh Timotius, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran-ajaran sehat. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang kawin, melarang orang makan yang diciptakan, supaya dengan ucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya yang telah mengenal kebenaran. Jadi sebetulnya itu adalah pendapat orang yang apa? Yang sudah murtad. Itulah sebabnya mereka mengatakan semua kan sudah halal. Semua diciptakan Tuhan baik, jadi boleh dimakan apa saja. Nah, kalau demikian halnya, berarti Tuhan itu tidak konsisten. Tetapi kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, Tuhan mengatakan bahwa
Aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup. Nah, pertanyaan bagi kita justru sebaliknya adalah, kalau memang Tuhan mengizinkan semua kita boleh makan, itu berarti bahwa Tuhan tidak lagi peduli kepada apa? Kepada kita punya kesehatan, kita punya tubuh. Jadi saya pikir ini adalah pendapat yang keliru karena salah menafsirkan akan firman Tuhan dalam Alkitab ini. Saya pikir demikian, Mbak Vivi. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta Panjaitan. Pada kali ini kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak Roni untuk memberikan pertanyaan kepada para narasumber yang telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada narasumber. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada narasumber dan saya mohon diberikan penjelasan supaya tidak terjadi suatu kontroversial. Antara lain yang terdapat dalam Matius 15 ayat 11 dan 1 Timotius 4 ayat 4. Banyak kaum Nasrani yang menggunakan ayat-ayat firman ini yang menyatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Saya harap para narasumber dapat menjelaskan tentang ayat ini. Dan satu hal lagi adalah, apakah akibat bagi orang-orang yang memaksa makan makanan yang diharamkan Allah tersebut? Kalau itu diharamkan, kenapa Allah menciptakan makanan itu? Kita akan langsung kepada Bapak Pender untuk jawaban selengkapnya. Tentu kita senang atas pertanyaan yang tadi diberikan oleh Bapak Roni Gunawan. Memang banyak di dalam Alkitab pertanyaan-pertanyaan atau ayat-ayat yang nampak kontroversi dan banyak orang sulit untuk menemukan jawabnya. Dari beberapa ayat itu yang menjadi kontroversi tadi disebutkan adalah Matius 15 ayat 11 dan 1 Timotius 4 ayat yang keempat. Padahal kalau kita mau membaca Alkitab secara benar, yaitu membaca Alkitab dengan konteks. Kalau para pembaca di rumah membuka dalam pasal Matius di pasal 15, maka pemirsa akan menyaksikan di sana bahwa di sana tidak dimaksudkan membahas soal makanan. Matius 15 ayat 11 mengatakan bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar yang menajiskan orang. Itu tidak membahas mengenai makanan halal dan haram. Tetapi banyak pembaca Kristen yang menafsirkan salah ayat itu dan dikaitkan dengan makanan halal dan haram. Padahal Yesus di dalam cerita itu sedang menjawab pertanyaan orang Yahudi, karena orang Yahudi memiliki beberapa adat. Salah satunya adalah mereka punya keyakinan kalau setiap mau makan, mereka harus cuci tangan. Kalau mereka tidak cuci tangan, maka makanan yang mereka makan sekalipun itu halal atau makanan yang dibolehkan, maka makanan itu akan dianggap najis. Nah, Yesus menentang adat istiadat itu. Sebab dalam kondisi tertentu mungkin saja kita tidak sempat cuci tangan, bukan? Tapi bukan berarti Yesus menentang cara-cara hidup sehat. Tapi tidaklah tepat kalau pemahaman itu digunakan untuk menghalalkan semua makanan yang di perjanjian lama tadinya dilarang, lalu di perjanjian baru diperbolehkan. Dan kalau kita membaca, isu yang terdapat dalam Matius 15 adalah masalah adat istiadat basuh tangan. Bukan soal makanan halal dan haram yang haram dihalalkan untuk dimakan pada zaman perjanjian baru. Sehingga kalau kita mungkin lebih teliti, para pemirsa di rumah, boleh membaca di ayat yang ke-19 dan 20 dari Matius 15. Di sana Yesus memberi konklusi bahwa yang dimaksudkan bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi yang keluar ini adalah, di situ adalah pikiran-pikiran, kata-kata kotor, pencurian, perzinahan, percabulan, hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi jelas dalam ayat 20 isu yang diangkat oleh Yesus bukan makanan halal dan haram, tetapi masalah adat istiadat basuh tangan dan tidak basuh tangan.
Demikian diskusi kita pada sore hari ini. Saya berharap diskusi pada sore ini membawa manfaat bagi saudara-saudara yang melihat tayangan ini. Sampai jumpa. Tuhan berkati.